Shalom saudara-saudari terkasih, hari ini adalah harinya Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus atas kita semua, amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman lama saya ngobrol di grup. Nah, pembahasan kami itu tentang kemarahan. Rupanya di dalam keseharian kita, kemarahan ini sering mengganggu hati nurani anak-anak Tuhan. Ya, karena dampak sesudah kita marah itu seringkali adalah penyesalan. Nah, dalam ngobrol kami ada banyak teman-teman yang saran menguasai kemarahan itu gimana sih? Ada yang bilang, oh kalau lagi marah dilampiaskan aja supaya enggak jadi beban. Tapi ada yang bilang, oh itu harus ditahan, kalau diluapkan berbahaya. Nah, yang lain ada yang saya tuh pingin hidupnya enggak marah-marah. Nah saudara, kalau kita baca di Alkitab, kalau kita jumpai kata marah, maka di dalam perjanjian baru, marah seorang manusia itu tidak mendatangkan kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Nah, Injil dan surat-surat Paulus dan Yakobus itu menganggap kemarahan malahan sebagai watak dosa. Kita akan baca di Yakobus 1 ya. Ini ayat, saya akan bacakan mulai ayat 19. Yakobus 1, 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini dikatakan Yakobus, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, nanti kita akan cari tahu mengapa sih kok kemarahan itu dianggap sesuatu yang kotor dan jahat. Ya, saudara, kita baca tadi kalau tidak mengerjakan kebenaran bagi Allah, maka artinya kemarahan itu tidak bermanfaat dan harus kita kuasai. Ada beberapa contoh kemarahan yang dicatat di dalam Injil, mungkin kita bisa ambil contoh saudara. Misalnya Raja Herodes marah pada waktu orang Majus itu tidak melapor kepadanya waktu Tuhan Yesus lahir. Ada lagi sidang Sanhedrin, mereka dikuasai amarah dan akhirnya membunuh Yesus. Dan juga ada perumpamaan anak yang sulung, perumpamaan Tuhan Yesus, sulung dan bungsu. Si sulung ini marah karena adiknya pulang dan dirayakan oleh ayahnya. Ada lagi orang Efesus itu yang marah besar pada Rasul Paulus karena merasa dewinya tersaingi. Saudara, sebenarnya akar dari kemarahan itu apa? Nah, dari contoh-contoh tadi yang saya sebutkan itu ada satu kesamaan penyebab kemarahan. Herodes murka, kemudian dia membantai bayi-bayi itu karena dia tahu bahwa salah satu dari bayi-bayi itu anggapannya dia adalah calon raja. Dan ada ketakutan dalam hatinya kalau kekuasaannya akan tergeser. Sidang Sanhedrin, Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka marah pada Yesus karena pengaruhnya yang besar pada umat Yahudi, Tuhan Yesus itu. Nah, mereka marah karena Yesus dianggap telah merebut hati bangsa ini. Padahal selama ini para penatua jemaat ini yang dianggap sebagai satu-satunya golongan tokoh yang didengarkan oleh bangsa ini. Mereka takut kalah pengaruh oleh Tuhan Yesus. Kemudian si sulung dan si bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus sendiri. Si sulung itu kan ngambek ya. Jadi dia tidak mau pulang, dia menjauhkan diri karena dia cemburu dengan adiknya. Nah, dengan jalan ngambek itu ayahnya akhirnya mendekati si sulung dan membujuk si sulung untuk mengasihi adiknya. Itu kan kisah itu kan dicatat seperti itu. Perhatikan saudara, si sulung ini sedang mencari perhatian ayahnya. Dia tidak rela ayahnya
lebih memperhatikan adiknya. Nah, dari contoh-contoh itu di dalam Perjanjian Baru ternyata ada motivasi yang mendorong kemarahan mereka, saudara. Yaitu mereka marah untuk menguasai dan menundukkan orang lain. Itu tujuannya. Herodes dengan ngamuknya, dengan murkanya, dia mau menundukkan bangsa jajahannya. Sanhedrin dengan kemarahan mereka, mereka berusaha menundukkan Yesus di bawah mereka, berusaha mengikat bangsa ini tetap ada di dalam aturan-aturan yang mereka buat. Padahal Yesus datang untuk memerdekakan. Kemudian perumpamaan si sulung dan si bungsu. Si sulung itu ngambek, punya tujuan untuk menundukkan sang ayah. Dengan jalan demikian si ayah ini memperhatikan dia, maka tujuannya tercapai. Nah, saudara, artinya kemarahan ini hanyalah alat untuk mencapai tujuan seseorang. Jadi tujuan-tujuan itu diekspresikan dengan kemarahan, yaitu untuk menundukkan dan menguasai orang lain. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa kemarahan itu cuma sarana untuk menundukkan orang lain, dan bahkan menurut firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Rasul Yakobus, Rasul Paulus, bahkan Injil mencatat bahwa ini adalah watak dosa. Sekarang, mengapa kalau dikatakan amarah itu adalah sarana atau niat atau alat kita, tapi kok dalam sebuah peristiwa kemarahan nampaknya kita tidak bisa menguasai kemarahan tersebut? Padahal kalau berdasarkan apa yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, di dalam firman, kita tahu bahwa kitalah yang menciptakan kemarahan untuk menundukkan dan berkuasa atas orang lain. Saudara, inilah yang dinamakan watak atau karakter dosa. Inti dosanya sudah kelihatan, bahwa ketika seorang memakai kemarahan, artinya orang tersebut sedang berusaha menundukkan dan menguasai orang lain. Padahal Allah yang kita sembah, Tuhan kita, bahkan Roh Kudus yang menyertai kita sampai sekarang ini, sekalipun Dia Maha Kuasa, Dia tidak pernah memaksa keputusan manusia. Yang Allah lakukan adalah memberi tawaran dan pilihan. Kok kita manusia itu ingin menundukkan, menguasai manusia yang lain? Nah, kembali lagi, apakah benar kita tidak bisa menguasai luapan kemarahan? Jawabannya benar, tapi ada tapinya. Benar, saudara, bahwa ketika amarah itu meletup, maka seseorang itu akan kesulitan mengendalikannya. Bahkan nampaknya perilakunya malah dikontrol oleh kemarahannya, lupa diri. Ada contoh menarik, saudara. Ada orang yang ngamuk karena anaknya itu tidak mau belajar, main game terus. Kemudian dia rebut alat permainannya itu, gamenya itu disita. Kemudian dengan suara keras, mata melotot, muka merah, orang itu order ke anaknya, kamu masuk kamar, belajar, tidak boleh main game. Tapi emosinya meluap, tidak berhenti. Pembantunya di situ, sekalian disikat. Tidak salah, tapi ikut dimarahi. Kamu lihat anak main game kok tidak ditegur? Saudara, nampaknya kemarahan menguasai dia. Dan dia sulit mengontrol kemarahannya dan merembet ke orang lain yang tidak salah, pembantunya. Tapi kemudian gini, saudara, handphonenya bunyi. Ini nah, ternyata ada yang telepon. Yang telepon itu klien bisnisnya. Kemudian dengan ramah dia mulai jawab telepon tersebut. Dia bilang, oh ya, halo Pak, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Seketika marahnya itu lenyap, suaranya jadi ceria, menyapa orang di telepon jadi ramah. Karena kliennya ini nilainya mungkin jutaan dolar, makanya dia berubah. Nah, semenit sebelumnya itu rumahnya kayak perang Ukraina, tapi ketika dia angkat telepon dari klien, suasananya langsung damai sejahtera. Nah, saudara, contoh ini mungkin pernah kita alami. Dan itu memang membuktikan bahwa sesungguhnya amarah itu adalah alat yang kita buat untuk menundukkan orang lain, untuk menang-menangan.
dan harusnya bisa dikendalikan, seperti contoh yang tadi, bisa berubah. Artinya kita tetap pegang kendali. Waktu si bapak itu terima telepon dari kliennya kan dia kan langsung amarahnya mereda. Tapi kenyataannya pada waktu marah itu meluap, nampaknya kendali itu diambil alih oleh sifat marah itu. Sehingga banyak orang yang setelah marah hatinya menyesal sekali. Nah, kasus ini sering dialami anak Tuhan yang sejati. Habis marah, habis ngamuk, nyesel hatinya. Nyesal. Karena dia tahu dia sedang melawan kebenaran. Saudara, untuk menghentikan watak pemarah seseorang adalah dengan menyadari dua hal tadi. Pertama, bahwa kemarahan itu adalah alat yang kita pakai dan kita buat. Kedua, tujuan dari kemarahan itu tidak benar, yaitu untuk menundukkan orang lain. Nah, dengan menyadari dua hal ini sebagai ketidakbenaran, artinya saat itu juga saudara sedang mengizinkan Roh Kudus menguasai hati nuranimu. Nah, itulah titik awal perubahan watak pemarah jadi ramah. Hanya saja yang namanya watak itu tidak dibangun dalam semalam, saudara. Tetapi dibangun hari demi hari. Menyadari, bertobat, doa tiap pagi minta Roh Kudus pimpin. Berdoa, Tuhan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Watak pemarah itu dibangun manusia seumur hidupnya, seumur hidup kita. Jadi kalau saudara ingin pembaharuan, maka pembaharuan pun harus dibangun bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Mulai dari sekarang. Dan tidak ada kata terlambat. Pertama kita menyadari bahwa amarah ini tidak benar. Dan itu tuh cuman sarana yang kita buat untuk menundukkan orang lain. Kemudian setelah kita tahu, menyadari firman menyatakan bahwa itu tidak benar, nah kita rindu melakukan apa yang benar. Jangan lupa ada Roh Kudus yang selalu di samping kita. Dia yang akan selalu menolong kita, saudara. Kalau kita putuskan untuk memilih karakter Kristus, maka kita harus mau membangun itu dengan Roh Kudus. Dibangun. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus setiap hari. Amin.